Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Golang. Kali ini kita akan melakukan config untuk Java. Ada beberapa kebutuhan yang harus teman-teman setup terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sudah menginstal untuk Java-nya. Saya menggunakan Java versi 21. Ini ya. Dan teman-teman pastikan sudah menginstal Gradle ataupun Maven. Ini Maven yang sudah saya install versi 3.9.9. Untuk proses installnya teman-teman bisa download dari Maven ini ya. Maven.apache.org. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Gradle. Nah, Gradle yang saya gunakan juga versi yang terbaru saat ini, versi 8.11. Untuk proses installnya teman-teman bisa masuk ke Gradle, nanti di sini ada versi 8.11.1. Oke, tiga-tiganya sudah ada ya, Java-nya sudah ada, Maven ada, Gradle ada. Kita akan masuk ke directory config, kemudian nvim. Kita akan buka nvim-nya. Kemudian kita masuk ke Lua, plugin, kemudian language. Kita akan buat file baru di sini, java.lua. Oke. Saya akan buat sebuah lokal variabel m, ini sebuah table. Kemudian saya akan returnkan m-nya. Nah, ini untuk basicnya ya. Kita buka bagian config, kemudian libnya kita akan load ini, kita duplicate, kita open, saya panggil Java-nya ke sini. Oke, kita close. Nah, kita akan definisikan dulu yang pertama. Kita akan cek bahwa project kita bisa Gradle ataupun Maven. Saya akan buat di sini lokal is Gradle. Ini adalah sebuah function. Nah, kita akan cek jika di dalamnya ini ada file pom.xml, maka dia adalah Maven. Ini ya, pom.xml ini udah pasti Maven. Jadi kita returnkan false. Kalau misalkan tidak ada, berarti dia projectnya Gradle. Oke, kemudian M-nya ini kita akan isi dengan table. Nah, pertama kita isi untuk menginstal JDTLS-nya. JDTLS kita bisa install langsung ataupun menggunakan Mason LSP config. Kita panggil optionnya, kemudian function, kita panggil option sebelumnya. Kemudian kita akan skip config. Maksudnya ketika nanti dia dijalankan tidak ada dua LSP aktif. Nah, nanti kita akan menggunakan plugin khusus untuk JDTLS. Jadi di installnya kita perlu, tetapi untuk loadnya kita tidak perlu. Maka kita definisikan skip config di sini ya. Nah, selanjutnya saya memiliki satu config yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini ya, auto JDTLS. Nah, auto Java Project dan auto JDTLS. Nah, auto Java Project ini bisa teman-teman gunakan. Ini ada auto project, auto JDTLS. Nih, auto. Atau kalau misalkan teman-teman pakai ini langsung, kita bisa cari di sini auto Java Project ini ya. Ini ada panduan, ini tujuannya untuk membuat projectnya ya. Ini
Kita bisa menggunakan Maven Project, Gradle Project, Spring Boot Project. Nah, kita akan tambahkan ini. Kita buka. Nah, ini kita buat kurungnya seperti ini. Auto Java Project-nya kita tambahkan. Kemudian ini eventnya saya akan gunakan very lazy. Eventnya ini very lazy. Kemudian saya akan tambahkan config, kemudian function. Nah, di dalamnya kita hanya menambahkan key map dan load projectnya ya. Kita tambahkan ke sini untuk load auto projectnya. Kemudian kita tambahkan key mapping. Ini untuk membuat Java class, Java main class atau Java interface. Nih. Jadi kita bisa membuat file seperti kita di Visual Studio Code ataupun di JetBrains ya. Jadi kita create class langsung ada sampling basic kelasnya. Nah, kemudian kita panggil juga JDTLS-nya. Ini kita buka, kita ambil plugin JDTLS. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari panduan ini ya, auto JDTLS. Ini kebutuhannya. Ini ada dependensi yang harus teman-teman install. Ada Mason. Ini bisa di copy sampai sini. Paste. Nah, ini ya. Nah, untuk config-nya di sini teman-teman bisa mengambil config yang mapping sudah ada ataupun bisa bikin yang ini ya. Nah, saya akan ngambil defaultnya aja. Ini kita ambil sampai sini. Kita ambil mapping default dari config-nya. Kemudian ini tambah n. Nah, yang ini mappingnya kita akan buka. Dan ini kita hapus aja ya. Kita save. Jadi key mappingnya kita gunakan yang standarnya. Ya bukan standar ya. Jadi yang bawaan dari auto JDTLS. Oke, sebenarnya untuk defaultnya ini ya, key mappingnya untuk L ini untuk LSP, kemudian J untuk Java nanti. Kemudian kita juga akan tambahkan neotest. Ini neotest ini untuk Gradle ya. Untuk Mavennya nanti kita bisa menggunakan bawaan dari npm JDTLS. Nah, kita tambahkan neotest untuk Gradle. Kita tambahkan ke sini. Kemudian dependensi. Oke. Kemudian kita akan enable kalau misalkan projectnya adalah Gradle. Jadi kita batasin plugin ini hanya akan berfungsi kalau misalkan projectnya Gradle is Gradle. Kemudian kita akan tambahkan key mapping. Nah, ini untuk tes. Kita tambahkan ke sini. Ini saya turunkan. Nah, seperti ini untuk neotest. Kemudian kita tambahkan lagi simbol outline. Ini untuk mapping simbolnya ya. Kita tambahkan simbol outline seperti ini. Nah, kita akan menggunakan icon bawaan. Ini perlu ada N-nya. Nah, kita ambil icon yang pernah kita buat sebelumnya dari icon kind-nya.
Nah, dari sini kemudian kita akan setup simbolnya menggunakan icon yang kita punya. Ukur awal, tutup. Dan di dalamnya kita bisa tambahkan simbol. Kita akan ambil simbol. Kita tambahkan simbolnya ke sini. Tuh. Kita save. Ini icon-icon yang akan kita gunakan. Simbolnya ya. Kemudian kita tambahkan mapping di sini ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan project ya. Untuk auto change directory. Kita tambahkan di sini project nvim. Ini kita tambahkan ke sini untuk auto id-nya, dan ini akan bekerja hanya pada file Java aja. Kita tambahkan file tipenya hanya Java. Kemudian optionnya kita buat dia menyesuaikan langsung ya ketika di load. Patternnya kalau dia menemukan build Gradle ataupun POM XML, dia akan bekerja atau berjalan. Kemudian kita tinggal load ke dalam config. Ini salah ya, confignya harusnya di sini nih. Oke, ini kebutuhannya sudah kita setup ya. Sudah kita returnkan juga, kita akan close. Kemudian kita load. Nah, ya ada message install dependency. Java debug adapter, Java test. Oke, saya akan sync untuk beberapa kebutuhan. Ini kita sync. Kita sync lagi. Oke, semuanya sudah. Nah, jadi TLS-nya sudah terinstall ya. Kita lihat. Oke, ini message-nya sudah. Sekarang kita akan masuk ke folder download. Sekarang kita akan mencobanya. Pertama, saya akan membuat directory dulu untuk Java Gradle. Kemudian saya akan masuk ke directory Java Gradle. Nah, saya akan membuka neofim-nya. Kemudian saya akan membuat project baru Gradle ya, seperti ini. Kita akan menggunakan unit testingnya menggunakan JUnit Jupyter. Kemudian kita gunakan Groovy. Kita paketnya com example. Oke, ini sudah terbuka ya. Ini dia menunggu untuk load. Ini untuk JDTLS-nya. Dia create workspace dulu. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, tanda jalannya di sini sudah ada JDTLS dan juga LSP formatnya. Nah, teman-teman bisa definisikan di sini misalkan create Java class. Nah, saya akan buat di sini model. Terus nama kelasnya misalkan mahasiswa. Nanti terbentuk ya di sini kelasnya mahasiswa. Saya akan buat sebuah private, tuh lihat. Saya akan string nick, kemudian saya akan menggunakan kode actionnya. Teman-teman bisa klik kanan, di sini ada kode action. Ini ada generate, getter, dan setter untuk nick. Bisa di enter, nah langsung otomatis ya dibuatkan. Ataupun menggunakan spasi L, di sini ada A untuk kode action, sama aja ya. Oke, kita akan panggil ke sini.
Misalkan mahasiswa, tuh sudah otomatis M sama dengan new mahasiswa, kemudian M dot set nick, misalkan kita kasih nicknya ini. Nah, kita kasih sys out. Nah, kita akan ambil M dot get nick. Kita akan cetak nicknya. Oke, ini ya. Sekarang kita akan coba jalankan Gradle-nya. Spasi R. Di sini ada projectnya tidak kita mapping. Kita bisa spasi run. Ini ada run Gradle. Kita tinggal jalankan. Nah, ini masih ngeload. Ini pertama kali lumayan lama, tapi selanjutnya harusnya tidak lama ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita jalankan lagi run Gradle, sekarang sudah lebih cepat harusnya. Tuh, sekarang lebih cepat ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk debugging. Kita akan tambahkan di sini breakpoint, spasi, kemudian D, kemudian kita tambahkan toggle, spasi, D, kemudian kita C untuk continue. Nah, lihat di sini breakpointnya jalan ya dan muncul hello world yang sebelumnya. Kalau misalkan kita jalankan next, tuh kan. Nah, ini baru muncul yang nicknya. Ini sudah bisa. Kalau yang sebenarnya sudah selesai, kita bisa tutup. Nah, kita bisa close. Oke, ini kita close, ini juga kita close, ini kita close. Oke, ini bisa kita buka lagi untuk testingnya. Di sini ada tes. Kita buka example Java test. Nah, untuk testing kita bisa menggunakan dua cara untuk Gradle. Nah, kita bisa menggunakan spasi kemudian J. Nah, di sini ada Java test method dengan menekan T. Kita tekan, tuh dia ada checklist ya. Artinya testingnya ini berhasil. Ataupun kita bisa menggunakan spasi T besar. Kemudian di sini ada untuk run test filenya ya, ada T besar nih. Nah, kita jalankan run test filenya. Nah, ini udah ya. Kita bisa lihat resume-nya. Kita tekan T besar. Di sini kita bisa S kecil toggle summary. Nah, kemudian kita arrow ke bawah. Nah, ini lihat summary-nya berhasil testingnya. Ini untuk project Gradle ya. Sekarang kita akan coba untuk Maven. Kita close. Nah, kita mundur satu step. Kemudian kita akan membuat directory Java Maven misalkan ya. Kita akan masuk Java Maven. Kita sekarang buka lagi NeoVim-nya. Kemudian kita akan buat project Maven new project. Oke. Ini direktorinya tidak kita ubah Java Maven. Kemudian ini untuk package-nya. Kemudian kita artefaknya menggunakan yang default. Nah, versinya kita gunakan yang terbaru 1.5. Kemudian kita interaktif mode-nya kita bikin false. Oke, ini sudah terbentuk ya. Nah, supaya load-nya lebih sempurna, kita akan close dulu. Kemudian kita buka ulang. Nah, ini supaya dia menginstal semua dependensinya. Kita masuk ke src, kemudian main java example app ya. Ini kita akan coba jalankan dulu Maven. Kita run aja dulu ya. Kita run Maven compile dulu supaya nanti kelihatan outputnya.
Nah, ini compile-nya selesai. Sekarang kita akan run Maven project-nya. Run Maven. Barusan baru di-compile doang. Terusnya dia akan muncul hello world untuk outputnya. Nah, ini sudah muncul ya hello world-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat kelas baru. Create new Java class. Kita packetnya model misalkan. Kelasnya kita samakan mahasiswa. Oke. Kita akan buatkan di sini misalkan private string nick. Nah, kita akan buat getternya dan setternya. Kita save. Kita balik ke app, kemudian kita akan panggil ke sini mahasiswa m sama dengan new mahasiswa. Oke. M dot set nick kita akan isi dengan random string. Kemudian kita akan sys out m dot get nick-nya. Oke, kita save. Sekarang kita akan jalankan run Maven. Oke, muncul ya nick-nya ke sini. Sekarang kita akan coba untuk debug. Nah, kita akan spasi, kemudian D, kemudian toggle, spasi D, kemudian continue. Nah, lihat ini sudah muncul ya hello world-nya. Berarti dia sudah jalan debuggingnya. Kita next. Nah, ini sudah jalan lagi. Next, tuh masuk. Next, next, step over, dan seterusnya. Nah, ini sudah muncul, kita bisa coba. Ini jalan, kita bisa close. Ini juga bisa kita close. Nah, sekarang kita akan coba untuk testing. Kita masuk ke tes, kemudian Java, example, app, tes. Oke, kita akan tes bagian yang public ini, spasi, kemudian J. Di sini ada T kecil untuk Java test method. Kita tekan T kecil. Nah, dia ngeload. Kemudian ini checklist, artinya testingnya berhasil. Kita juga bisa tes dari kelasnya, spasi J, kemudian T besar. Nah, dia tes tapi seluruhnya. Kalau misalkan di sini ada beberapa metode, dia akan semuanya dicek. Nah, itulah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kita sudah berhasil ngetes menggunakan Gradle dan juga Maven. Dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.